Yes, kita tiba di sesi yang ketiga. Kita akan berbicara tentang fruitful life. Kita akan berbicara kehidupan yang berbuah. Ya, ini penting. Kenapa penting? Sebab kalau ada firman Tuhan yang pertama Tuhan katakan kepada manusia setelah diciptakan, dia berkata, be fruitful. Itu kata penting. Be fruitful. Kita harus melihat ini sebagai hal yang penting. Jadi saya ulang lagi supaya saudara mengerti dia punya alurnya, ya kan? Tuhan punya tujuan. Setuju? Betul ya? Tuhan punya tujuan. Kita menyebutnya adalah the purpose of God. Di sesi yang pertama saya ulang-ulang pada saudara untuk memberitahukan pada saudara bahwa Tuhan punya purpose, Tuhan punya will, dia punya plan. Orang tanya, apa bedanya purpose and plan? Ya ampun, di ilmu manajemen kita diajarkan bahwa purpose itu yang utama. Tuhan punya purpose. Plan itu, tahu bedanya plan sama purpose? Kalau purpose itu adalah setting goal, Tuhan sudah punya goal di depan. Plan itu adalah rencana untuk mencapai tujuan. Betul ya? Yes. Setuju ya? Makanya saudara ada itu pelajaran di manajemen yang namanya setting goal, goal setting. Kita buat goalnya, kemudian kita tarik ke depan, kemudian kita putuskan apa yang harus kita buat untuk mencapai apa? Tujuannya. Betul ya? Betul kan? Itu ilmu biasa di manajemen itu. Ilmu penting buat kita sekalian. Dan Tuhan kita punya rencana-rencana. Dan rencana-rencana itu dia jadikan manusia, dia buat semuanya, dia ciptakan semuanya. Makanya kemarin kita sempat menyebutkan sebuah statement yang mungkin orang kaget. Sampai saudara saya berani berkata bahwa Tuhan bisa ganti rencananya, tapi dia akan tetap pada tujuannya. Setuju ya? Seperti bangsa Israel, saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa tujuannya tetap sama. Rencananya dia bisa ganti aja rencana, nggak apa-apa. Perencanaan berganti. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan bukan pribadi yang buat rencana kemudian tidak bertanggung jawab atasnya. Karena ini melibatkan manusia yang diberi kehendak bebas. Kadang-kala manusia gagal, Tuhan harus ganti rencananya. Dan itu penting buat kita ketahui bahwa rencana Tuhan selalu berlaku. Ayub berkata, rencanamu tidak akan gagal. Artinya manusia bisa gagal, tapi Tuhan tetap bawa manusia pada tujuannya. Tujuannya itu penting. Jadi kira-kira kalau kita bilang begini, bahwa tujuan itu adalah apa? Tujuan itu adalah why-nya. Why? Mengapa kita punya alasan sesuatu ada, itu tujuannya. Tapi rencana itu how? Bagaimana sudah mencapai? Sampai sini kita oke ya? Yang bingung tolong angkat tangan. Yang gak mengerti bahasa Indonesia tolong angkat tangan. Kecuali Ross, itu yang Sam. Oke, siap. Kita lanjut sekarang. Kita akan bahas tentang ini yang penting. Berbuah. Mengapa berbuah penting? Disebabkan sudah saya jelaskan di awal kemarin. Waktu Tuhan jadikan sorga dan bumi, ada spiritual realm, ada natural realm. Oke? Spiritual unseen, tidak kelihatan. Natural kelihatan, tangible, dapat diraba, dirasa, dan seterusnya. Oke? Jadi buah itu adalah manifestasi Allah dari apa yang tidak kelihatan menjadi terlihat lewat manusia. Makanya manusia disuruh menghasilkan buah, diminta menghasilkan buah, sebab Tuhan mau, sekali lagi, apa yang ada di sorga kelihatan di bumi, dirasakan di bumi, dapat dimanifestasikan di bumi. Sampai di sini kita oke? Iya. Karena buah itu sangat penting bagi Tuhan, Dia kemudian memerintahkan manusia
untuk berbuah. Jadi waktu Yesus mengajarkan buah di Injil Yohanes atau di perumpamaan Yesus menggunakan kata buah, bukan cuma karena itu adalah istilah agriculture yang orang mengerti, tapi itu menunjuk kembali kepada sebelum kejatuhan manusia. Yesus ingatkan, hey, dari awal kamu harus berbuah. Amin. Siapa percaya bahwa Yesus datang untuk mengembalikan hal itu kembali dalam kehidupan kita. Itu penting sekali buat kita. Oke? Sekarang kita lanjut. Kita mau lanjut. Saya lihat catatan saya. Oke. Slide berikutnya please. Nah ini. Yang penting dari buah itu kita harus mengerti proses. Bilang dulu proses. Karena untuk menghasilkan buah ada benih, ada tanah, ada macam-macam yang lain. Dan itu saya katakan itu. Dia sangat bergantung kepada hal yang lain. Disinilah manusia belajar berintegrasi, integrated, kerjasama. Mulai kemudian dengan apa yang Tuhan taruh di sekitar mereka. Manusia kemudian mulai melakukannya. Mengapa? Tuhan mau kita melakukan hal tersebut? Sederhana. Karena dengan jalan demikian, manusia mulai menciptakan budaya. Manusia menciptakan budaya yang disebut dengan budaya bekerja sama. Everybody say budaya bekerja sama. Budaya bekerja sama. Siapa percaya bahwa budaya bekerja sama adalah budaya Trinitas? Haleluya, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah yang adalah kita. Lalu kita itu adalah kata ganti orang pertama jamak. Kita itu bukan tunggal. Di sini Tuhan berkata, you cannot live alone. Kamu tidak bisa hidup sendiri. Yang mau menyendiri jangan hidup di bumi ini. Tinggallah di planet lain. Kalau di bumi orang hidup sendiri, kamu bergantung kepada sesuatu. Kamu harus berintegrasi, bekerja bersama dengan yang lain. We are all integrated somewhere somehow dengan orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, keluarga kita, oikos kita, orang-orang di sekitar kita. Bergantung pada semuanya itu. Siapa setuju bahwa kita bergantung pada hal tersebut? Setuju. Ya, kita bergantung pada hal tersebut. Itu bukan sesuatu yang perlu kita diskusikan lagi. Itu jelas. Tuhan mau ada proses itu. Dan berproses. Berproses untuk menghasilkan buah adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Jadi saya bilang situ proses sangat menentukan. Sebab buah pertama tidak dinikmati sendiri. Sebab kalau buah, jadi saya tidak pernah lihat ada pohon dia berbuah kemudian dia makan sendiri buahnya. Belum pernah. Karena memang buah untuk dinikmati oleh orang lain. Bilang dulu, menikmati. Tapi yang luar biasa adalah saling menikmati. Itu beda tuh. Menikmati sama saling menikmati, itu beda. Itu dalam segala aspek. Kalau sudah ada mutual things, mutual enjoyment, kita menikmatinya bersama-sama, kita mulai membangun gaya hidup kita. Jadi Tuhan bukan cuma memerintahkan kita melakukan sesuatu, tapi dia mau pribadinya, gaya hidupnya, cara kerja kerajaan Allah yang tidak kelihatan di bumi ini. Saya akan ulang-ulang ide itu terus sampai saudara kemudian memahaminya dengan jelas. Oke, kita lanjut. Nah, kita mesti tahu bahwa arti berbuah dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah parah. Punya arti menghasilkan, produktif, menghasilkan sesuatu. Yang kedua ya bercabang lah, mengeluarkan sesuatu. Dan sebuah pohon mulai menunjukkan kepada kesuburan. Hal itu yang artinya parah. Ya bukan parah-parah banget, ini parah. Ya, produktif. Nah, memang kita harus berpikir dengan jelas. Saya sekarang mau percepat saja supaya saudara mengerti ide ini. Bahwa seringkali buah kita lihat cuma terjadi secara natural. Oke. Siapa yang tahu bahwa manusia diciptakan dari roh, jiwa, dan tubuh? Betul ya? Roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan menghendaki as a whole kita mengeluarkan buah roh, buah dari jiwa kita, buah dari tubuh kita. Anak-anak itu hanyalah buah dari tubuh kita, betul kan? Ada buah dari tubuh, itu dia. Ada buah dari tubuh, misalnya anak-anak.
Tapi buah bukan cuma sekedar buah dari tubuh. Kalau baca di Alkitab, saya punya kesempatan untuk menjelaskan, tapi banyak sekali. Kalau saudara mau, saya akan kasih catatan saya tentunya. Saya bisa kasih buat saudara bahwa ada buah tangan. Buah pekerjaanmu menghasilkan buah. Ada buah bibir. Manusia, itu Alkitab bilang, manusia dikenyangkan oleh apa? Hasil mulutnya. Terjemahan yang tepat adalah manusia memakan buah mulutnya. Betul? Kayaknya saudara gak percaya ada ayat itu. Kita baca. Di dalam Amsal pasal yang ke-18, coba kita Amsal 18, keluar dulu dari sini. Thank you Lord. Kita akan baca ayatnya. Saya lihat juga. Tiba-tiba saya ingat ayat ini. Jadi kita lihat aja ayat ini. Amsal 18 ayat 20. Ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh apa? Hasil mulutnya. Perut orang dikenyangkan oleh the fruit of their mouth. Ya. Coba saudara nggak ngomong, saudara nggak dapat apa-apa. Coba aja. Ya itu memang benar. Benar. Saudara harus mengkomunikasikan dirimu. Kamu harus menyampaikan sesuatu. Jadi mulut itu penting. Makanya jaga mulutmu. Buah mulutmu itu bukan cuma baunya aja, tapi ada hasilnya. Orang sibuk dengan semuanya, tapi harusnya perkataan kita yang kita keluarkan dari mulut kita itu produktif. Benar kata Alkitab. Petrus berkata begini, kalau kamu berbicara, sebaiknya kamu berbicara seperti seorang menyampaikan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang 11, kalau mau catat ayatnya. Tapi jelasnya, kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa kita ada buah yang sifatnya natural. Buah tangan, buah mulut. Dan orang biasanya begitu. Sekarang ini, orang-orang terkaya di dunia adalah sportsmen. Why? They train their body, and their body produce something. Mereka juara ini, juara itu, mereka menjadi atlet-atlet hebat. Dan mereka jadi orang yang kaya, mereka produktif karena apa? Hasil tubuh mereka. Seandainya saya tahu ini dari dulu, mungkin saya lebih langsing. Saya ikut panjat tebing. Tingginya dia cuma 2 cm lebih tinggi dari saya. Frederick Leonardo. Gold. Dia dapat gold. Lalu saya pikir, olahraga apa ini? Waktu saya dia ampun, itu paling dinikmati di Eropa. Dia kayak cecak. Spiderman. Wah, Spiderman benar. Saya sama Jesse teriak-teriak nonton mereka. Loh, yang pecahkan rekor dunia sekarang 4 detik 74 itu. 4 detik. Dia tidak konsisten. Dia sempat 6, dia sempat 5. Frederick dari awal sampai akhir selalu 4. Di bawah 5 selalu. Wah. Seandainya saya berpikir, kalau dulu saya tahu, saya tidak biarkan diri saya jadi gemuk kayak sekarang. Saya tidak akan makan sembarangan. Saya buang semua yang dapat dimunting. Nasi goreng saya lupakan. Oh my God. Masa bisa melupakan nasi goreng? Nggak bisa. Kebanggaan bangsa kita. Yeay. Rendang-rendang dan lemak. Sulit. Tapi saya bisa tahu kan, bahwa memang buah dari tubuh kita banyak sekali. These guys become celebrity, they become famous because of the fruit of their body. Tapi kita sekarang mau bawa masuk saudara kepada sesuatu yang berbeda. Bahwa that's a fruit of your soul. Ini yang kita kurang menggunakan ini. Terlalu banyak menggunakan ini. Ya, fruit of your soul is important. Dan di Alkitab kita perlu mengerti hal ini. Sudah perlu menghasilkan yang kita sebut dalam Alkitab itu visi misalnya. Perencanaan, imajinasi. Itu penting. Jangan anggap remeh. Saya telah mengaku di hadapan Tuhan. Saya sebagai pendeta telah berdosa. Berkata kepada orang menggunakan pikiran bisa jadi dosa. Itu salah. Harusnya gunakan pikiran dengan baik. Saya begitu bertobat, tahu nggak? Saya begitu bertobat, umur saya masih muda kasihan. Saya bertobat umur 16, 17 tahun.
Begitu saya bertobat, saya dengar pendeta saya berkhotbah dan berkata, jangan pakai otak, pakai iman dan lutut. Dan pakai otak, pakai apa dong gue? Jadi kita selalu memusuhi pikiran kita sendiri, betul nggak? Wah ini otak saya nih. Makanya dia bilang, pikiran adalah musuh iman. Pernah dengar istilah itu? Kalau saudara tidak, berarti saudara bukan orang Indonesia, saudara berarti orang lain. Kita diajarkan hal-hal bodoh seperti itu, supaya kita tidak menggunakan pikiran kita. Padahal the fruit of our thoughts, the fruit of our soul is so powerful. That's right. Benar gak sih? Yep. Coba pikirkan dulu. Pikiran kita, men. Makanya kita beritahu buat kita, yang Tuhan jawab terbanyak adalah pikiran. Sebab ini saya mau bilang aja pada saudara, pikiran dengan berdoa itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Kita baca ayatnya lah, daripada saudara berpikir saya ngarang-ngarang. Paulus tulis ini nggak sembarangan. Paulus lagi bilang ini, kamu harus menggunakan pikiran Kristus. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Boleh ditaruh di screen? Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal 3. Orang berkata, oh ini adalah sekedar kata-kata motivasi. Ini bukan motivasi. Masalahnya kita ada di sini terbanyak. Kita tidak membangun mentalitas yang baik. Makanya pikiran kita ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang apa? Kita doakan, Dan pikirkan. Doa dan pikiran bagi Tuhan adalah sesuatu yang penting. Makanya dia bilang, kata yang dipakai di pikiran kan bisa saja imajinasi, bisa saja apa aja. Jangan anggap remeh hal tersebut. Most innovations of the world starting with an innovation. Dimulai dari a thought. Benih datang di pikiran saudara. Benih datang di pikiran. Itu biblical. Tapi orang berkata, oh, mimbar-mimbar berkata motivasi. Saya bukan motivator, saya pengkhotbah, saya hamba Tuhan, dan saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Saya tidak ajar jemaat yang saya layani hanya untuk saudara berpikir motivasi, enggak. Tapi ini penting, buah dari pemikiran kita perlu ada. Seandainya kita berpikir seperti Kristus, menghasilkan inovasi-inovasi yang baru, bayangkan. Bayangkan. Kita kan terkejut waktu pandemi kemarin kan. Anggota jemaat kita dari Point Cook tiba-tiba datang sama AstraZeneca. Dia pegang salah satu itu di bagian produksi massal dari AstraZeneca. Datang di Point Cook, anaknya kelihatan biasa aja. Tapi ternyata otaknya, kita yang kelihatan keren, otaknya udang sama sekali. Tersinggunglah. Tujuan saya menyinggung saudara, supaya gunakan sedikit otak dengan baik. Innovation, berpikir, buah pemikiran kita penting. Kadang saudara berkata, yang penting DP doi, yang penting uangnya. Enggak. Kalau saudara punya inovasi dan dijalankan, yang lain tinggal menyusul. Kekayaan saudara ada di sini. Produktif gak kita di pemikiran kita? Mentalitas yang kuat. Saya dipanggil pada sebuah talk show. Kemudian mereka bertanya pada saya, Bang Jo, apa rahasianya 40 tahun melayani Tuhan dan tidak merasa jenuh, tidak merasa... Ya, orang suka tanya pada saya, jenuh gak di pelayanan? Enggak tuh. Apa kalian saya jenuh dalam pelayanan? Apa kalian saya pelayanan kemudian saya jadi kurus? Kemudian saya jadi stres? Enggak tuh. Apa kelihatan saya, malah saya sangat berbahagia dengan hal tersebut. Bahayanya kebahagiaan itu, perut saya tambah besar, berat badan tambah naik. Nah, saya rubah lifestyle saya. Tapi ini menunjukkan bahwa saya bisa produktif dalam hal tersebut. Bisa. Saya cuma jawab pada mereka satu hal. Saya sibuk membangun mentalitas saya. Karena kehidupan rohani kita, ini berarti teologi ya, teologi.
your spirit have been created new. Tuhan sudah jadikan baru roh saudara. Rohmu tidak akan jadi lebih baru, tidak akan diperbaharui, sebab rohmu sudah baru. Yang perlu diperbaharui adalah jiwamu, mentalitasmu, cara berpikirmu. Baik itu perlu dibangun dalam kehidupan keseharian kita. Jadi saya kemudian menemukan orang-orang yang bertahan lama dalam pelayanan ada orang-orang yang membangun mentalitasnya. Mereka membangun mentalitas yang kuat, mereka membangun cara berpikir yang kuat, mereka tidak berpikir sembarangan, mereka tidak sibuk menghayal, mereka tidak sibuk cuma bangun pagi-pagi berpikir bagaimana berbuat kejahatan pada orang lain, mereka tidak sibuk pikirkan bagaimana robbing orang lain, tapi mereka sibuk untuk memikirkan bagaimana mensejahterakan orang lain. Betul. Orang-orang paling kaya di dunia itu sudah bukan menghasilkan lewat kekuatan mereka lagi. Sudah menggunakan, mereka create sistem, mereka ciptakan sistem. Nah harusnya menurut kata Alkitab, saudara dipanggil untuk menciptakan sistem-sistem. Ya, harusnya kita ciptakan sistem. Tapi kenapa iblis yang ciptakan sistem? Nah memang ada sistem dunia. Nah memang membahas ini tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab saudara harus keluar dari sistem dunia untuk masuk pada sistem kerajaan Allah supaya saudara dapat menghasilkan buah kerajaan Allah. Itu penting memang. Tapi ini kita perlu sekali untuk mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan buah yang keluar dari pemikiran-pemikiran kita. Coba kalau bangun pagi, pikirkanlah apa yang baik yang kamu harus katakan kepada anak-anakmu. Pikirkan dulu itu. Makanya Filipi pasal 4 ayat 8 sangat penting kan. Apa itu Filipi 4 ayat 8? Coba taruh dulu di depan. Ini kita disuruh pikirkanlah semuanya itu. Ini termasuk pada buah-buah pikiran yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita berbuah dalam segala hal. Tuhan mau kita berbuah lebat. Coba kita lihat dulu Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bayangkan, kalau saudara sibuk pikirkan ini, ada gosip nggak? Saudara sibuk pikirkan ini, ada hal yang negatif nggak terhadap saudara? Saudara sibuk pikirkan yang kayak begini, saudara kan jadi lebih kreatif dong. You have a creativity to bring good to other people. Kekreatifan kita bertumbuh, tapi kita habiskan waktu sangat negatif. Ya. Enak sih dengan lagunya Juicy Lucy, tapi negatif banget nggak sih? Galau nggak jelas. Ada pesan moralnya sih, tapi maksudnya saya menemukan saya habis dengar lagu itu, saya feeling down. Saya feeling lonely. Saya merasa, kenapa ya? Ya. Yang anak-anak muda berkata, oh ampun, lampu kuning. Galau-galau. Yang galau-galau. Pokoknya galau-galau. Ya. Lagu galau. Nah, gini, saya tidak larang. Saya musisi. Saya punya kehidupan terpengaruh dengan lagu-lagu yang saya dengar, dengan musik yang saya dengar. Saya suka musik. Tapi saya mau beritahu pada saudara, jangan izinkan hal negatif kuasai saudara, menguasai mentalitasmu. Biar lu diperbudak sistem. Orang kalau diperbudak oleh sistem itu paling berbahaya. Kita ini udah diperbudak sistem. Coba. Benar ya? Kita harus bangun pagi. Kita tolak Tuhan untuk bekerja. Kita tolak kehendak Tuhan untuk pekerjaan yang kita terima. Sistem dunia mengatakan, kalau kamu tidak bekerja dari jam 9 sampai jam 5, itu berarti kamu tidak makan. Atau kamu tidak bakal kaya, kamu tidak bakal sejahtera. Oke, lakukan itu. It's part of the system created by men for men to live. Tapi Tuhan juga punya sistem. Dan Tuhan punya sistem itu bedanya sama dunia itu begini. Kalau dunia begini, kamu harus bekerja untuk mendapatkannya. Tapi kalau Tuhan tidak, Tuhan taruh dalam saudara, sama-sama bekerja
bukan untuk mendapatkannya, tapi untuk mengeluarkannya. Jadi semuanya sudah ada di dalam saudara, saudara mengeluarkannya. Makanya berbuah itu penting. Sistem pendidikan misalnya, bilang sistem pendidikan. Saya enggak, kalau kita mau diskusi tentang pendidikan bisa berat nih. Tapi jelas, sistem dia mengajarkan pada kita. Boleh saya tanya pertanyaan bodoh ini pada saudara? Menurut saudara yang kuliah di Indonesia sama yang kuliah di Melbourne, kalau dibuktikan hasilnya kira-kira yang hebat kemana? Indonesia. Loh, kenapa kalian sekolah di sini? No, just the question. Just the question. Hey, student. Kenapa? No. Saya lagi bercerita sistem. Menurut saudara, orang yang kuliah di Indonesia sama orang yang kuliah di Melbourne, kira-kira lebih pintar yang mana kualitas? Indonesia. Sama. Itu kan tergantung kamu bakal hidup di mana. Itu kan, kamu bakal hidup. Karena memang kalian telah dipatok oleh apa? Sistem. Betul ya? Benar nggak sih? Iya. Kalau saya bakal pulang ke sana, saya suka tanya orang tua. Misalnya pertanyaan bodoh. Pak, kalau di Indonesia ada sebuah universitas yang kerennya lebih bagus dari Oxford dibuat di Indonesia dengan dosen-dosen yang terkenal, masih nggak kirim anakmu ke luar negeri? Jawabannya masih. Kenapa? Bukan pendidikannya, tetapi apa? Belajar mentalitas. Bisa di Indonesia, siapa yang percaya bahwa kita punya maid, kita punya pembantu adalah sesuatu yang merupakan berkat tapi juga kutuk pada hal yang bersamaan. Waktu istri saya datang di sini, istri saya ini kan pendeta kampung, Pak. Tapi saya punya 2 supir, 3 orang yang akan bantu masak dan 2 jaga anak. Waduh. Istri saya kayak bermaisuri, tanya aja. Anak saya 1 orang punya, mereka punya driver sendiri-sendiri. Yes. Bapaknya kemana-mana, anaknya berteman sama driver dari sini. Ya, tapi saya beritahu buat saudara, waktu kita pindah di sini, kita terselamatkan dari mentalitas budak, sistem yang bodoh itu. Di sini kita tahu. Tapi soal kepintaran mereka biasa-biasa aja. Coba mereka diberkati, itu masalah yang berbeda. Tapi biasa aja. Seriously, waktu datang di sini, istriku menangis kasihan. Dia kayak dayang-dayangnya banyak di sana. Bayangkan. Sistem. Tapi di sini dia kemudian paham betul bagaimana menjaga anak. Dulu emang dia gendong BJ. BJ punya tukang gendong 3. Berat. Cuma beritahu pada saudara. Di Western culture mengajarkan individualistis yang bagus di dalam hal mandiri, bekerja, cuci piring sendiri, bahkan tinggal di rumah orang tua, bayar listrik. Itu mereka buat itu. Kalau mau tinggal di luar silakan kamu keluar. Tapi itu adalah latihan supaya mereka produktif. It's a good system dong. Di Indonesia tidak, dimanjain. Umur 50 tinggal sama papa mamanya. Pantasan gak jadi apa-apa. Dan itu benar, ini gak bercanda. Kita menyebutnya cuma budaya biasa. Saya menyebutnya adalah budaya pembunuh inovasi. Budaya pembunuh buah. Ya kan? Oke. Makanya terus kemudian sistem yang muncul lagi. Dan saudara tahu ini kan? Kalau saudara mau kawinkan anak saudara, cek dulu bibit bobot bebek. Bibit bobot bebek. Saya beritahu pada orang tua, kalau ada benih Kristus dalam dia dan mentalitasnya dia baik, kerjakan. Kalau dia bertumbuh dengan baik, makanya lihat apakah dia bertumbuh dan jadi dewasa. Biar dia anak pendeta, biar dia sekolah tinggi, tapi kalau mentalitasnya zero, jangan percayakan anakmu sama dia. Ada-ada aja. That's right. Jangan kasih. Cuma kalau dia banyak uang. Enggak, kalau dia menderita.
Oh, di sini menderitanya bedanya menderita Indonesia sama menderita orang Australia. Menderitanya orang Australia, dia putuskan jalannya sendiri. Menderita orang Indonesia, dia tampilkan di Facebook penderitaannya. Dia cerita ke seluruh dunia. Now, okay, let's come to what we need to understand. Bahwa memang kalau dipikir-pikir ya, kita telah wasted pikiran kita, cara berpikir kita, sehingga tidak menghasilkan buah. Saya sudah cerita berulang kali kan ini, tapi saya mau cerita lagi. Saya sudah minta izin sama Bapak ini berkali-kali. Cerita Bram Manusama, masih Ingat. tahu Bram Manusama? Kenapa? Ingat ceritanya? Kenapa? Bram Manusama itu seluruh hidupnya dia berikan untuk musik. Dia datang ke Melbourne karena dia mau jadi Lou Rawls, pemain suling terkenal dan pemain itu yang terkenal, alat tiup. Namanya Lou Rawls, lo cek aja nama itu. Dia datang ke sini. Dia mau masuk konservatorium. Ujian 3 kali nggak lulus. Padahal dia musisi handal, pencipta lagu bagus, keren-keren. Dia adalah adik dari Pastor Chris Manusama ya. Sampai di Melbourne, dia ketemu Diane, istrinya. Istrinya itu dulu papanya kerja dengan kedutaan Australia, jadi kemudian mengerti bahasa Indonesia. Jadi kemudian ketemu, mereka kawin. Karena mereka kawin, impian Bram untuk masuk konservatorium batal, kerja di pabrik ban. Orang Indonesia bilang Dunlop. Kalau saya bilang Dunlop, beda. Kerja lagi di Dunlop. Itu kan sebenarnya karet bikin ban, bola gitu. Nah, dia kerja di situ sebagai buruh. Ya kerja di pabrik lumayan. Partai buruh berkuasa, gaji tetap tinggi, keren. Kerja, tapi dia tuh bahwa Tuhan bisa berikan inovasi kepada seorang musisi sesuatu tentang teknik mesin. Kan gak ada urusannya. Menurut ilmu dunia ini gak bisa. Kamu kalau belajar teknik mesin mana tahu apa urusan musik, atau kamu belajar musik mana tahu urusan ini. Jadi Bram lagi memperhatikan bagaimana ban berjalan, diproduksi, dia tahu kalau ada yang dirubah di mesinnya ini, produksi bisa meningkat 25%. Itu kan besar tuh. Jadi Bram ngomong sama supervisornya. Dia kasih tahu, supervisor bilang, "Hello, kalau kamu punya begini, kamu harusnya nggak duduk di sini, kamu buruh, udah jaga aja. Kerjaan lu jaga aja, nggak usah sosok tahu." Begitu. Tapi itu sistem dunia. Satu kali pemiliknya datang, pokoknya Bram cari cara. Bram kasih tahu pada pemiliknya, ini mesin kalau dirubah begini, dia bisa produksi naik 25%. Pemiliknya lihat Bram, dia lihat mesinnya. Kita coba betul. Langsung supervisor dipecat, Bram jadi supervisor. Dapat mobil, dapat rumah, langsung jadi kaya. Terus orang berpikir, kok bisa? Kenapa? Jawabannya karena Tuhan lah. Tuhan kasih dia, karena ada. Bilang lu, saya ada otak. Tolong ngomong lu, saya ada otak. Saya ada otak. Sekalipun nggak kelihatan, saya ada otak. Kita punya otak, sudah punya otak, kita punya pikiran. Jangan menyerah. Dan jangan berpikir, saya sudah tua. Sembarangan, saudara. Berani-beraninya ya kata-kata tua itu. Otak saudara tidak menua sebenarnya. Amin. Kalau dilatih terus dia tambah bagus. Amin. Musa memimpin bangsa Israel umur 80 tahun, Pak. 80 tahun. Ciptakan sistem hukum, ciptakan sistem negara, ciptakan sistem perbudakan yang dia semuanya dia ciptakan. Bayangkan. Siapa dia? 80 tahun. Dia berkata, saya mau demensia. Itu kalau kamu jadi demensia kan tidak pernah dipakai ke otak. Pakai sedikit lah. Putar-putar sedikit. Terserah. Hey.
Saya terinspirasi dengan cerita-cerita orang tentang yang berhasil di usia 60 tahun. Ada sebuah buku yang berjudul Halftime. Halftime itu buku untuk orang parubaya yang kadang-kadang merasa berkata, I have to prepare myself to go to the grave. Prepare myself a tomb so I can live honorably. Gak, harusnya otakmu masih bisa dipakai. Colonel Sanders punya cerita. Siapa mereka? Kentucky. Kentucky Fried Chicken. Penemu Hotel Crown, apa itu? Holiday Inn. Saya lupa namanya siapa. Cari namanya. Tahu gak? Dia punya jaringan, itu kan Holiday Inn itu Gateway atau Gateway Crown Gateway Hotel kan, punya chain. Itu dia dalam keadaan bangkrut, dia kerja sebagai tukang gergaji. Ya, tukang gergaji di kayu gitu. Bangkrut, semua bangkrut, dia harus keluar. Dia bilang, tolong jangan pecat saya punya istri dan anak-anak. Maafkan, kita tidak mau pecat kamu, tapi kita semua lagi bangkrut, jadi kita harus pecat. Dia keluar, dia ngomong, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan beritahu buat dia, gini, rumahmu ini, kamu hipotekan sih? Mortgage. Yang digadaikan rumahmu, uang. Kemudian dia mulai dengan membangun apa? Dia membangun 2 rumah, dia jual, bangun 2 rumah. Dalam waktu singkat 5 tahun kemudian, dia berubah menjadi seorang yang sangat sukses. Sebagai seorang yang menjual rumah. Realtor hebat. Dia kemudian start itu, Holiday Inn International, chain hotel mereka. Terus kemudian dia jadi sangat kaya. Orang tanya buat dia, apa kiat-kiat sukses? Itu dunia tuh mau kiat-kiat. Jadi tidak mau berpikir, tidak menggunakan, cuma cari tahu cara. Ya, orang suka hadir di seminar yang berkata, bayar 30 juta kamu bakal tahu. Enggak gunakan otak, lu mau bayar nanti 100 juta juga. Bayar seluruh hidup lo, gak tahu apa-apa lo. Pakai tuh otak kalau jalan. Tapi kita kan ditipu. Seolah-olah, when you pay some money, your brain will work. No! Memang sakit sih bayar uang. Otak kadang-kadang tersentuh kan. Enggak kan? Kita sering sekali andalkan sesuatu yang bukan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kita andalkan sesuatu yang ada di luar kita. Padahal Tuhan sudah investasikan semuanya di dalam kita. Sebelum saudara lupa bahwa segala sesuatu Tuhan sudah invest di dalam saudara. Supaya tujuannya terlaksana. Setuju ya? Everything has been invested in you. So the purpose of God will be fulfilled through your life. Itu harus. Kita mesti tahu hal tersebut. Sebab itu adalah kunci yang penting di mana kita menggunakan semua pemikiran kita. Makanya Tuhan mau kita kaya dalam segala pengetahuan, berbuah dalam segala cara berpikir kita. Itu kata Alkitab itu. Coba kita lihat ayat tersebut. Saya buka dulu ayat sebelum kita baca ayatnya. Sebab Tuhan mau kita berbuah dalam segala hal. Mana itu? Catatan saya mana tuh? Oke. Buah bibir sudah. Coba kita baca Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10. Kolose pasal 1. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan apa? Kamu memberi buah dalam apa? Segala pekerjaan yang baik dan apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang siapa? Tentang Allah. Ini kata yang bagus. Tuhan mau kita sampai kepada berbuah dalam segala hal. Nah, itu kan pertanyaan penting buat kita.
Berbuah dalam segala hal ini, dalam hal apa aja. Saya mesti lihat saya berbuah secara rohani. Betul. Ada buah roh. Ada kan buah roh? Siapa yang masih ingat buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sejahtera, pengendalian diri. itu yang ke-9. Tapi ya, salah satu. Oke. Galatia 5 ayatnya ke-21 sampai 23. Itu buah roh. Tapi ada juga buah pengetahuan. Itu kata dia bilang. Jadi kita bertumbuh dalam pengetahuan. Grow in knowledge. Perlu juga pengetahuan, perlu. Ya. Memang betul pengetahuan itu you have to handle with care. Knowledge you need to handle with care. Because knowledge puffed up. Yes. Karena pengetahuan bisa menjadikan orang apa? Sombong. Pengetahuan bisa membuat orang lupa Tuhan. Pengetahuan bisa membawa orang egonya dikipas dan merasa hebat. Ini kalau saya baca lebih banyak. Ini kalau saya tahu lebih banyak. Ini kalau saya sekolah lebih banyak. Enggak. Pengetahuan bisa menjadikan orang sombong. Bisa memang. Siapa bilang tidak? So handle with care. When you have knowledge, be careful. Nah, disitulah buah yang baik kita keluarkan. Kita perlu pengetahuan. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah. Penting. Oke, saya akhiri. Siap. Setelah marah-marah sekitar 23 menit. Sekarang kita selesaikan secara Papua. Bagaimana kita bertumbuh dengan baik. Bagaimana kita berbuah. Bagaimana kita berbuah. Sekarang proses dalam kehidupan kita. Yang pertama, bertumbuh. Bilang dulu bertumbuh. Kita hanya berbuah kalau kita bisa bertumbuh. Betul ya? Kamu harus menjadi dewasa untuk menghasilkan buah. Enggak bertumbuh, enggak berbuah. Kalau ada pohon dia enggak bertumbuh, dia enggak akan berbuah. Nanti dia bertumbuh dulu, baru berbuah. Berarti ada waktu. Bilang dulu ada waktu. Waktu. Bilang dulu menunggu. Menunggu. Ya, saya juga belajar saham lah ya. Saya pikir gini-gini nggak belajar saham, belajar Pak. Saya pikir saya coba baca Alkitab, tidak Pak. Saya baca. Jadi wakil, saya cari namanya sendiri. Wakil dari Warren Buffett mengatakan seperti ini, bahwa keberhasilan dalam investment itu kadang-kala is not in buying or selling, but in waiting. Waiting for the right time. Tunggu waktu yang tepat. Berpikir jeli untuk seterusnya. Kadang-kala kita ini tidak bisa menunggu. Padahal kita berkata, kasih panjang sabar. Kasih punya trait pertama. Kasih adalah panjang sabar. Tahu artinya panjang sabar? Sabar yang dapat ditarik-tarik sampai panjang. Itu bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Inggrisnya long suffering. Tahu artinya long suffering? Suffering long. Itu artinya. Jadi kadang-kadang kita nggak suka. Tapi begitulah karakter kita di stretch. Di situ harus belajar. Kita nggak suka nunggu. Nafsu susah sekali menunggu. Kasih bisa menunggu. Iya. Baru pacaran 2 hari kebobolan. Baru ketemu selesai. Kayak nggak ngerti. Ini bahasa orang besar. Kecil nggak tahu. Kecil nggak tahu. Disuruh tunggu. Iya, bayangkan. Ada lagu-lagu yang anak muda perlu dengar dengan baik. Zaman-zaman dahulu. I can wait forever. Itu dong. Forevernya kapan dong, Pak? Mending cari orang lain. Gitu kan? Yang saya sampaikan adalah kita itu perlu bertumbuh. Dan kadang-kadang dalam pertumbuhan kita perlu tunggu. Tunggu waktu yang tepat. Tunggu, nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Ada orang yang cepat ngomong. Saya ini orang yang cepat ngomong. Belakangan lebih banyak menunggu. Saya baru bilang, kapan kamu buat keputusan? Saya bilang enggak. Saya lagi lihat ke atas, lagi tunggu Tuhan mau apa. Tapi orang udah sak gitu. Karena enggak harus kadang-kadang. Kamu tidak memberi jawaban pada satu keadaan, itu belum tentu kamu tidak tahu apa-apa. Siapa tahu kamu sedang menunggu.
Karena menunggu itu punya banyak keuntungan. Makanya salah satu definisi rendah hati adalah mundur satu langkah untuk mengizinkan Tuhan yang bergerak di depan. Selebihnya baru kita melangkah terserah berapa lama setelah Tuhan buka pintu buat kita. Tapi kita selalu mau terus saja on the edge of everything. Terus kadang-kadang mundur dulu untuk berkata gini, take control my God. Ambil alih. Selebihnya baru boleh kita jalan. Tapi terbanyak orang susah untuk menunggu. Benar, ini dia yang kita perlu tahu. Kalau kita mau berbuah, sebab dalam pertumbuhan baru kemudian kita sadar buah roh kita, buah jiwa kita, dan buah tubuh kita itu kalau dia integrated itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu bisa menghasilkan hal-hal yang khusus, yang luar biasa. Saya percaya hal tersebut. Kalau saya ketemu sama teman-teman, nggak tahu sudah mau percaya apa tidak. Sudah pikir, Jonathan Katiasina tahu apa sih? Wah. Dan kalau saya ketemu sama teman-teman, tahu? Mereka semuanya diam, terus kata gini, Bang Jo, ada apa lagi? Lagi. Saya ngomong, baru mereka gerak. Orang tanya, dari mana itu? Kamu nggak tahu sih. Saya hidupi kehidupan saya as normal as it can be. Tapi saya selalu ingat, kalau saya bertumbuh, saya tunggu Tuhan, saya nantikan Tuhan. Makanya kita bilang, barang siapa yang menantikan Tuhan, mereka akan berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Padahal orang teruna, anak-anak muda boleh jatuh, tapi kalau kamu menantikan Tuhan, it's different. Kamu menemukan sesuatu. Pertumbuhan adalah sesuatu yang sifatnya natural. Yang namanya pertumbuhan semuanya natural. Semuanya natural. Kamu bertumbuh, kamu tanam benih, gak usah tunggu, kamu udah perlu berdoa, pasti bertumbuh. Taruh benih, orang kafir taruh benih, tumbuh, pasti. Karena alam akan mempertumbuhkannya. Sama, Yesus berkata begini, sama dengan benih kerajaan Allah. Ditabur, kamu gak tahu, tiba-tiba dia bertumbuh, tiba-tiba dia menghasilkan sesuatu. Tapi masalahnya adalah, mau gak kita mengizinkan hidup kita bertumbuh? Kalau bertumbuh, cara terbaik makan. Makan firman Tuhan. Kan mau bertumbuh kan? Hei, makanan manusia itu Tuhan sudah bilang, manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi oleh apa? Firman Tuhan. Ya, saya dulu suka bercanda mengenai hal tersebut sampai istri saya tegur saya. Jangan bercanda hal tersebut. Benar. Kan saya suka berkata, manusia tidak boleh roti saya, tapi nasi campur, nasi kuning, dan seterusnya. Enggak, manusia memang hidup dari firman Tuhan. Sebab waktu dia kasih makan firman Tuhan, kita punya pemikiran jadi baik. Amin. Spirit kita bertumbuh jadi kuat. Cara berpikir kita lebih bagus. Amin. Tapi kita tidak mau itu. Padahal itu makanannya kita. Itu makanan jiwa kita. The food of our soul. Orang mau cerita pengalaman untuk inspire. Pengalaman manusia, tulisan-tulisan buku manusia inspire you, but only the word of God make you grow. Ya, cuma firman Tuhan yang bisa bertumbuh. Pikir tuh, gunakan pemikiran-pemikiran itu. Oke, bilang lu bertumbuh. Oke, yang kedua, bekerja. Saya sampai hari ini sudah tidak berpandangan tipikal pandangan dulu bahwa bekerja sama pelayanan adalah berbeda. Buat saya, pekerjaan sama dengan pelayanan. Pelayanan sama dengan pekerjaan. Kamu bekerja di kantor, kamu bekerja di sebagai penambang, kamu bekerja sebagai apa saja, sebut saja. Pekerjaan saudara, itu semua sama dengan pelayanan. Pelayanan adalah pekerjaan adalah pelayanan. Kalau kamu mengerjakannya untuk Tuhan, itu harusnya cara terbaik untuk menghasilkan buah. Makanya istri saya tadi menyebut kata itu ergon. Berbuah karena bekerja. Kalau kamu bekerja, kamu mengeluarkan buah. Pengangguran dilarang dalam kerajaan Allah. Gak boleh. Sistem dunia menciptakan itu. Sistem dunia menciptakan orang yang apa? Nganggur. Bilang lu nganggur. Mengapa? Sebab mereka sistem dunia mengatur bahwa pekerjaan itu, kalau kamu menjadi employment of perusahaan apa, sudah bekerja jadi pegawai, itu mental pegawai nggak boleh ada pada kita.
Sebab kita tidak bekerja untuk menerima paycheck. Kita bekerja untuk mengeluarkan dari dalam saudara semua yang baik yang Tuhan beri. Saya mau saudara lihat dalam saudara. Dalam saudara ini ada begitu banyak pekerjaan yang baik. Gak ada perusahaan hire saudara aja, saudara tetap bisa menghasilkan pekerjaan. Saya ulangi lagi. Gak ada perusahaan hire saudara aja, gak ada. No company hire you. It doesn't mean you cannot do something. Because in you, there is work. Keluarkan hal tersebut. Benar kan? Betul. Dunia selama 2 tahun terkunci. Lockdown. Ekonomi hancur. Berantakan sana dan di sini. Tapi orang-orang yang telah tahu prinsip ini, mereka tetap bekerja. Mereka menghasilkan. Mereka tetap mengeluarkan sesuatu. Karena pekerjaan mereka dan kekayaan mereka ada di dalam mereka. Mereka mengeluarkannya. Bekerja. Saudara mau bekerja? Mau. Kalau saudara belum ada pekerjaan, datang di gereja dan kasih tahu saya pekerjaan apa. Ya, kenapa? Tahu nggak? Di Garam kita punya filosofi. Di Garam, mesti tahu ini. Saya belum tahu ini, saya kasih tahu. Kalau sudah tahu, saya ingatkan. Digarang buat kita, kalau tidak melayani, sebaiknya jangan digarang. Pindah gereja aja. Loh, kita tawarkan itu kok. Tanya aja. Untuk apa kalian datang cuma duduk bikin panas bangku gereja? Nggak ada untungnya buat saya, apalagi buat Tuhan. Ya. Kalau kursinya bisa ngomong, sudah dimarahin. Hei, kenapa kita untuk kasih panas bangku gereja ini? Nggak ada. You don't come to warm your seat. What for? Sudah ada untuk menghasilkan pekerjaan. Dan jangan putus asa dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan putus asa. Mungkin kelihatan kecil. Karena cara kerja Tuhan selalu mulai dari benih. Tuhan enggak langsung kasih gagah. Enggak. Dia kasih yang kecil dulu supaya kamu bisa kelola. Dan seterusnya. Jadi kita seharusnya sebagai orang percaya memahami prinsip ini. Di dalam kita sudah ada pekerjaan. Kita dapat menghasilkan. Makanya kata berbuah menjadi sangat penting. Akhirnya Yesus berkata begini, kalau kamu tidak berbuah, kamu bakal ditebang. Itu contoh besar. Kalau kamu tidak berbuah, siapa yang ngomong ini? Yesus yang pengasih dan penyayang itu. Dia berkata, kalau kamu tidak berbuah, tebang. Jadi kering dan dibakar. Itu gak ada hubungannya dengan masuk neraka, gak ada. Itu hubungannya sama apa? Hidupmu menjadi tidak berguna. Tuhan kita bukan Tuhan kesia-siaan. Kalau saudara hidup dalam kesia-siaan, dalam sia-sia, itu bukan kata Tuhan. Karena kamu telah ditebus dari kesia-siaan. Penebusan menebus kamu dari kesia-siaan. Makanya hidup jangan sia-sia. Pikiran sia-sia, hidup sia-sia. Hapus dalam kamus kehidupan saudara. Sia-sia. Saya dan istri saya berkali-kali berpikir tentang the years that we don't do much. Kita buat baik, kita pikir tahun kita terhilang, situ kayaknya kita tidak bikin apa-apa. Tapi saya menemukan di tahun-tahun di mana kita pikir hal tersebut tak buat apa-apa, justru itu telah enrich kita dari dalam lebih banyak dari apapun. Ya, tahun-tahun pertama kita datang di Melbourne, kita tabrakan dengan sistem kita aja. Saya berterima kasih untuk orang-orang seperti Om Iwan, Sam dan Cory, Om Max, teman-teman yang embrace kita dan tolong kita untuk bertumbuh di negara ini. Nggak gampang. Dulu kita pikir it's like a silent years buat kita, nggak tahu bikin apa, sepertinya susah banget. Tapi those years, kalau saya mundur balik, itu adalah saat-saat yang paling bagus. Kita punya akar lebih baik, cara berpikir kita lebih baik. Kita kemudian lebih menilai sesuatu, menilai banyak orang, mengerti banyak hal. Ada banyak hal yang terjadi. Dan saya mau katakan kepada saudara, di dalam Tuhan tidak ada kesia-siaan. Tuhan tidak backup kesia-siaan. Waktu Yesus datang dan cerita perumpamaan, ada satu pohon dan menghasilkan buah, tebang. Buat apa dia hidup di sini dengan percuma? Diam artinya
selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Yuk berdoa yuk.